Halo teman-teman, pernahkah kamu memaksakan diri untuk merasa baik-baik saja di saat kamu sedang menghadapi masalah? Atau pernahkah kamu berusaha untuk terlihat bahagia di saat kamu justru merasakan hal yang sebaliknya? Kalau iya, bisa jadi kamu mengalami fenomena toxic positivity. Fenomena toxic positivity mulai meningkat sejak pandemi COVID-19, di mana istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi saran-saran yang hanya berfokus pada sisi positif saat seseorang terluka karena kehilangan orang terdekatnya, kehilangan pekerjaan, ataupun mengalami peristiwa traumatis lainnya. Di masa tersebut, masyarakat juga sangat berpotensi untuk terkena hustle culture karena tingginya paparan konten yang mengandung toxic positivity di Instagram, khususnya bagi para Gen Z yang merupakan kelompok usia paling aktif sebagai pengguna Instagram. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh kelompok terhadap 46 pengguna aktif media sosial berusia 18-30 tahun, mereka seluruhnya mengaku pernah menerima ujaran yang mengandung toxic positivity. Lalu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan toxic positivity itu? Menurut Goodman tahun 2002, toxic positivity merupakan ekspektasi seseorang untuk selalu berfokus pada pemikiran dan perasaan yang positif, serta menolak perasaan negatif yang mungkin muncul. Saat orang tersebut merasakan perasaan negatif, ia akan cenderung merasa bersalah. Misalnya, saat kamu sedang curhat ke teman kamu karena lagi pusing dan capek banget tugas kuliah yang numpuk, teman kamu justru meresponnya dengan, kamu mah kurang bersyukurlah kamu masih bisa kuliah. Masih banyak loh orang luar sana yang gak berkesempatan buat kuliah. Nah, kalau kamu digituin sama teman kamu mungkin akan merasa bersalah dan mencoba untuk berpikiran lebih positif tanpa mengelola rasa capek yang kamu rasakan tadi, bukan? Kamu juga mungkin akan merasa kecewa dan gak nyaman. Padahal, perasaan capek dan overwhelmed dengan keadaan seperti itu merupakan perasaan yang normal loh untuk kamu rasakan. Selain itu, ada banyak juga dampak negatif lainnya dari toxic positivity ini. Penelitian yang dilakukan oleh Jindal et al. Tahun 2002, individu yang mengalami toxic positivity cenderung akan menolak perasaan dan pengalaman negatif yang dialaminya, sehingga ia menjadi kurang dapat berpikir kritis, mengambil keputusan dengan baik, dan tidak dapat mengenal diri sendiri secara menyeluruh. Selain itu, individu juga dapat menjadi orang yang pendiam dan kurang terbuka karena mereka sangat berhati-hati ketika ingin menceritakan masalahnya ke orang lain, yang kemudian dapat meningkatkan gangguan emosional seperti kecemasan dan kesepian. Yang lebih parahnya, toxic positivity juga ditemukan oleh Sinclair et al. Tahun 2020 menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan keengganan korban kekerasan domestik untuk meninggalkan pelaku. Nah, ternyata dampaknya bisa berbahaya banget kan? Maka dari itu, yuk kita kenali tanda-tandanya jika diri kita mengalami toxic positivity. Yang pertama, kita merasa harus menyembunyikan perasaan kita yang sebenarnya. Yang kedua, kita memendam perasaan negatif dan merasa bersalah saat merasakan emosi negatif. Yang ketiga, kita berusaha untuk berpikir it could have been worse, alih-alih memvalidasi pengalaman emosional yang kita alami itu sendiri. Dan yang terakhir, kita menjadi enggan mengungkapkan rasa frustasi, kesedihan, atau apapun selain kepositifan. Itu dia tanda-tandanya. Semoga kita jadi lebih paham ya. Lalu, bagaimana sih caranya untuk bisa tetap menyemangati diri sendiri maupun orang lain tanpa menjadi toksik? Yang pertama, bersikaplah tulus dan otentik dalam berinteraksi dengan orang lain. Hindari menggunakan kata-kata klise yang mungkin tidak relevan atau membantu. Yang kedua, menerima dan tidak menghakimi perasaan dan pengalaman orang lain. Hindari untuk mencoba memperbaiki atau merubah perasaan mereka dan tawarkan dukungan serta pengertian. Yang ketiga, dorong orang lain untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka, serta untuk mencari bantuan jika memang mereka membutuhkannya. Hindari memberitahu mereka untuk hanya berpikir positif atau memasang wajah bahagia. Yang keempat, waspadai kesejahteraan emosional diri sendiri dan cari dukungan jika diperlukan. Hindari mendorong diri sendiri ataupun orang lain terlalu keras untuk menjadi positif. Sadari bahwa kadang-kadang tidak apa-apa loh memiliki emosi negatif. Dan yang terakhir, hubungi pelatih, mentor, atau terapis untuk membantu membingkai ulang pemikiran dan pola dalam cara mengatasi kepositifan dan kenegatifan. Itu dia pemaparan singkat tentang toxic positivity. Semoga bermanfaat ya. Dadah!